memahami ya bagaimana cara uji online ini. Ya. Kemudian memahami tata tertib, ya, tata tertib ujian ini. Ya, jadi kita nanti begitu Anda datang, ya, kemudian ada cuci tangan, ya, pakai masker, jaga jarak, ya. Semuanya nanti kita upload di sini ya di SMP 1 ini ya. Kemudian Anda juga memahami penggunaan aplikasi uji kompetensi ya, memahami tentang penggunaan komputer yang ada di sini ya, sehingga pada saat ujian nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Ini adalah jadwal ujiannya. Ya. Pendidikan profesi MES, ya. Ada D3 teknologi elektromedis, ya, dan D3 optometri dan lain sebagainya. Ya. Nah itu pada tanggal 17 sampai 19. Ya. Kemudian yang selanjutnya jurusan-jurusan lainnya. Nah ini jadwal ujian kita ya. Untuk kita kan ada dua sesi 5 dan sesi 6. Sesi 5 itu mulainya jam 9.30 ya sampai jam 12.30. Ya, itu sesi 5 ya. Lanjut. Jam 8.30. 8.30. 8.30. Iya. Jadi kita datang lebih awal. Ya. Naik lagi. Ya. Anda kelihatan di layarnya. Sebentar ya. Nah, ini waktu ujian kita untuk waktu barat mulai 8.30 waktu orang barat sana, orang Jakarta dan sekitarnya. Kita waktu tengah ya, jam 9.30 sampai jam 12.30. Tetapi kita hadir 90 menit sebelum memulai ujian ini ya. Berarti jam 8 ya. Jam 8 kita sudah ada di sini. Sekali lagi, jam 8 Anda semua sudah ada di sini untuk yang sesi kelima. Sesi kelima ya. Ya. Selesainya jam 12.30. Sedangkan untuk sesi ke-6 ya, mulainya itu jam 13.30. Ya, waktu kita ya. Jam 13.30. Selesainya jam 14.30. Itu untuk sesi ke-6. Ya. Sekali lagi, ini yang penting ini. Sesi kelima jam 9.30 sampai jam 12.30. Sedangkan sesi ke-6 jam 13.30 sampai jam 16.30. Jadi Anda wajib hadir 90 menit sebelum dimulai, baik untuk sesi kelima maupun untuk sesi ke-6. Ya, untuk diingat baik-baik ya. Sudah ada semua kan sesi-sesi di situ kan? Sudah ya. Sudah syukur. Ya. Kemudian ketentuan umum peserta, ya, Anda semua menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Ya. Untuk kita makan dulu, ya, jangan sampai nanti kita terjadi sesuatu ya. Jadi kita makan dulu ya.
Itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu. Ya, ini enggak muncul di layar. Sebentar ya. Untuk peserta ya, peserta wajib membawa kartu peserta yang dikirim oleh admin coding ya, sudah punya semua ya. Peserta harus menunjukkan bukti identitasnya. Ya, peserta wajib membawa bukti briefing ya, tadi yang di screenshot ya, kemudian print ya, ditunjukkan pada pengawas nantinya ya. Kemudian bagi yang memiliki kendala saat briefing, ya misalnya gangguan jaringan atau apa, bisa unduh di situ nanti ya, tertera di layar itu. Ya. Ya, itu ketentuan umum tadi. Sekarang ketentuan khusus. Ya. Ketentuan khusus bagi kita peserta, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan tunggu atau ruang karantina. Nanti Anda semua kita siapkan ruang karantina di sini ya. Ada 2 ruangan untuk menunggu waktu ujian itu ya. Kemudian Anda memakai masker ya, dari rumah. Ya, ketika Anda datang itu Anda harus memakai masker. Memakai masker. Iya, Pak. Nah, dengan bisa dengan masker bedah itu ya, masker yang Iya, biasa itu. Saksi. Tes 1. Ya agak macet ini sebentar ya. Iya, Pak. Iya sebentar Pak. Alisa? Nah, itu pelaksanaan. Alisa? Ya. Lanjut. Lanjut. Dan perlu. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini ya. Nah, Anda nanti akan dikasih masker di sini ya oleh panitia ya. Tapi Anda dari rumah harus memakai masker dulu ya. Kemudian di sini nanti dibagikan juga sarung tangan ya oleh panitia ya. Nanti panitia akan bagi satu-satu pada Anda semua ya. Kemudian juga nanti Anda akan dilakukan pemeriksaan suhu ya, suhu tubuh ya sebelum masuk ruang ujian dengan menggunakan termogan itu ya. Nanti ada yang sangkar nanti ya,
Ya. Nah, peserta yang dalam kondisi sakit dan suhu di atas 37,5 kita periksa 2 kali nanti. Nah, kalau memang sudah 2 kali ya periksaannya itu tetap sudah 37,5, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Oleh karena itu, Anda disuruh datang lebih awal, jangan sampai Anda datang ke susu. Ya, kalau Anda datang ke susu, ya, kalau begitu diperiksa dengan termogan, maka suhu Anda akan naik itu. Ya. Nanti Anda nggak bisa ikut ujian. Oleh karena itu, datangnya 90 menit sebelum ujian. Ya. Kemudian Anda juga diperiksa dengan detektor, metal detektor, ya, sebelum masuk ruang ujian. Ya. Periksa seluruh badan Anda, ya. Oleh karena itu Anda tidak boleh membawa alat-alat yang berupa logam, ya, disimpan semua di rumah. Lanjut. Pelaksanaan ujian. Nah, bisa oleh video. Enggak bisa ya. Lanjut. Pelaksanaan ujian ini, ya, seperti yang disampaikan tadi, ya, peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Ya. Tadi jam berapa tadi? Disuruh datang? Jam 8 ya, sudah ada ya. Jam 8. Peserta di ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi nanti 30 menit sebelum ujian, Anda sudah masuk ke ruang ujian. Ya, sudah masuk ke sini nanti. Ya. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit. Ya. Jadi 3 jam. 3 jam. Ya, berturut-turut tanpa jeda. Nah, oleh karena itu, sebelum Anda masuk ke ruang ujian nanti, usahakan buang air kecil, apa segala, selesaikan semua dulu. Ya. Supaya nanti ketika Anda masuk itu tidak ada lagi minta keluar air kecil dan sebagainya. Karena apa? Karena waktunya itu jalan terus. Ya, nanti Anda akan ketinggalan nanti. Ya. Betul. Jumlah soalnya 180 soal. Ya, jadi ada 180 soalnya itu, ya. Ini banyak sekali soalnya. Ya, artinya 1 menit 1 soal ini. 1 menit 1 soal, ya, itu yang perlu diperhatikan oleh Anda. Tidak ada sistem minus. Jawab semua pertanyaan, ya. Ya. Dijawab. Jangan sampai Anda, saya tidak tahu, ditinggalkan. Usahakan menjawab, cari yang perasaannya paling benar kalau sudah tidak bisa itu, ya. Cari, ini yang paling benar. Ya, sudah, klik. Jangan sampai Anda tinggalkan. Karena 1 poin itu sangat berharga bagi Anda, ya. Berharga itu kebanyakan orang itu tidak lulus itu gara-gara 1 nomor, ya. Nah, ini lanjut. Nah, ini tata tertib ujian, ya. Peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, ya, dan ya sopan, rapi, dan bersepatu, ya. Anda memakai baju lengan panjang, ya, lengan panjang, ya, kemudian sopan, rapi, ya, harus rapi, ya, apalagi anak-anak muda ini rapi. Bersepatu, ya, nggak boleh pakai sandal, ya. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi, ya. Ya, alat sholat karena nanti terutama yang sesi 5 itu kan sudah waktu dohor itu, ya, dan juga awal sesi 6 juga masih ada waktu itu. Makanya dianjurkan untuk membawa alat sholat dan keperluan pribadi lainnya, ya, ya, misalnya obat-obatan, air minum dan sebagainya, ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, tidak boleh, ya. Ya, bawa kaos tidak boleh di sini, nanti dipulangkan oleh panitia nanti. Ya. Celana, ya, atau rok jeans, kudorai dan sejenisnya, ya, itu tidak diperkenankan, ya. Sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun itu tidak diperkenankan.
Jangan sampai Anda nanti bawa saja sambil jepit, ini kan ujian, itu tidak boleh. Ya. Kemudian alat komunikasi, seluruh alat komunikasi harus dimatikan, ya, disimpan di dalam tas. HP, ya itu disimpan semua dalam tas, ya. Termasuk jam apa segala simpan di dalam tas. Ya. Tidak boleh dimasukkan ke dalam ujian itu. Nah. Penunjuk waktu itu akan ada di layar monitor Anda. Jadi di laptop ini yang Anda kerjakan ini, yang Anda pakai untuk kerja ini, sudah ada waktu di situ. Waktunya hitung mundur. Ya, waktunya hitung mundur. Ya. Jadi misalnya 180 menit, lama-lama 150 menit, lama-lama 140 menit, lama-lama ya 30 menit, 20 menit dan seterusnya ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian buku atau catatan dan tas, seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ya. Kebetulan kami sudah menyiapkan tempat ya untuk penyimpanan barang-barang Anda semua. Tapi jangan bawa barang berharga. Ya. Jangan. Ya. Misalnya bawa emas, uang 10 juta, 5 juta, nggak usah. Bawa pas untuk kepentingan aja, untuk kebutuhan Anda aja ya. Ya, peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian ini. Ya. Tuh. Segala resiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Jadi kami tidak bertanggung jawab. Ini kami sudah sampaikan ini. Jangan sampai nanti, hilang emas saya, ya 20 gram misalnya. Ya, kami tidak tahu. Ya, karena kami sudah sampaikan, jangan membawa barang berharga. Lanjut. Tata tertib ujian. Peserta sesi 1, 3, dan 5, ya, kalau kita ini kan hanya sesi 5 dan 6. Dapat menitipkan makanan atau minuman dan perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruang karantina. Karena kita punya 2 ruangan karantina kita. Bisa dititip di sana nanti ya. Kemudian peserta ujian hanya membawa kartu ujian dan identitas diri di ruang ujian. Jadi begitu Anda datang nanti masuk ruangan ujian, ya, tunjukkan kartu identitas diri, misalnya KTP atau SIM ya, yang ada fotonya ya. Jangan membawa KTP orang, KTP sendiri ya, ke ruang ujian dan kartu ujian. Karena nanti kita akan cocokkan fotonya dengan kartu ujian itu, ya, kita cocokkan nanti. Kalau kita ragu-ragu nanti kita minta tanda tangan ulang nanti. Ya. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih, boleh bawa air putih dalam botol transparan dan obat-obatan pribadi seperti inhaler ya. Di ruang ujian dititip kepada pengawas lokal ya. Nanti kita ada pengawas nanti ya untuk penitipan air minum, obat-obatan dan seterusnya itu ya. Peserta yang kedapat membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau di ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian pada pelaksanaan ujian, ya, peserta diminta memperhatikan apa-apa atau petunjuk dari pengawas. Ya, Anda dengarkan baik-baik. Ya, apa saja petunjuk dari pengawas itu. Ya, nanti ada aba-aba nanti dari pengawas. Ya, kalau pengawas sudah menyuruh ini, Anda lakukan. Ya. Menyuruh apa, silakan dilakukan ya, pada saat ujiannya nanti. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruang ujian. Ya, nanti ada pengawas memanggil satu-satu ya. Satu ya. Misalnya Nurbeti, sini masuk. Misalnya ya. Ya. Denny masuk misalnya ya. Rati masuk misalnya ya, nanti ada pengawas nanti ya yang memanggilnya. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan web system sampai diinstruksi oleh pengawas. Jadi Anda tidak boleh
mengoperasikan komputer yang ada di sini nanti. Ya, tunggu dulu instruksi dari pengawas, itu baru Anda bisa ya memegang komputer atau menggunakan komputer. Ya. Peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Jangan sampai kita menunjuk lagi ya, memegang-megang lagi ya, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kemudian tata tertib ujian, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian, meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang melakukan atau menurunkan ke kamar kecil, ke toilet, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas, atau diawasi, timer tidak akan berhenti, jadi timernya jalan terus. Makanya peserta lebih baik ke kamar kecil dulu sebelum masuk ke ruangan, sebelum masuk ke ruangan, lebih ke toilet dulu ya. Iya Pak. Nah ini, itu lebih aman. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Nanti Anda tinggal angkat tangan, kalau mau keluar karena sudah selesai. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum akhir ujian. Jadi 10 menit sebelum berakhir, Anda tidak boleh keluar, tetap berada di situ. Tetapi sekitar 15 atau 20 menit, Anda boleh keluar. Tetapi ke ruang isolasi dulu, kalau bagi yang sesi ke-5. Kecuali yang sesi ke-6. Nah, tata tertib ujian. Pelaksanaan ujian, ada koreksi soal. Selama ujian berlangsung, tidak ada koreksi soal. Soal apa yang ada di komputer Anda itulah soalnya ya. Jangan lagi koreksi soal ini kurang itu. Sebab nanti Anda akan dicatat di berita acara si A menanyakan soal nomor sekian. Dicatat oleh pengawas nanti tentang apa yang Anda tanyakan itu. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Ini pengawas ujian akan mencatat nomor peserta, nomor soal, serta catatannya. Nah ini akan dilakukan oleh pengawas. Nah, pelaksanaan ujian, pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Jadi pengawas diam saja dia bagi siapa saja melanggar. Pengawas akan menonton saja kegiatan Anda itu, tapi dia catat oleh pengawas itu. Dia akan dicatat oleh pengawas. Sehingga kita perlu kehati-hatian di sini. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Nah, oleh karena itu jangan banyak tingkah kita selama ujian itu. Kalau sudah dicatat oleh pengawas, maka tidak lulus sudah ujian kita. Kemudian, patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan ujian kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda, atau teman Anda, teman sejawat Anda, sudah diam aja gitu ya. Nah, peserta yang datang saat login ujian sudah berlangsung, konsekuensinya peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Kalau sudah saat login ujian sudah berlangsung, maka Anda tidak diperkenankan untuk masuk untuk mengikuti ujian. Sabar saja ya. Oleh karena itu datang lebih awal. Sekali lagi datang lebih awal. Datang lebih awal. 90 menit sebelum ujian sudah ada di sini. Apalagi kalau datang hura-hara,
cepat-cepat ya, nanti Anda diperiksa suhu apa segala, nanti tinggi lagi suhunya ya, repot nanti. Makanya 90 menit sebelumnya sudah berada di lokasi. Setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, ya, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walaupun bertanda ragu-ragu. Ya. Nah ini, jadi setiap selesai menjawab soal atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam. Ya, jawaban yang Anda rubah itu akan terekam, ya, akan terekam. Ya. Nah setelah sesi ujian Anda berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban finalnya, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid walau ada tanda ragu-ragu. Jadi kalau waktu habis sudah selesai sudah itu ya. Oleh karena itu kita harus bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya ya. Ya. Ini ada videonya ini, ada suaranya ini. Apakah ada suaranya nih? Ya, Iya Pak. Ada Pak. Ada ya? Iya Pak. Nah, Anda bisa mendengarkan itu ya. Iya Pak. Orang-orang video dengan itu. Iya. Bisa ya? Jadi laptop tidak boleh, kalkulator tidak boleh, jam tangan dengan alarm tidak boleh. Ya. Kemudian alat perekam tidak boleh, kamera ya, alat tulis, radio tidak boleh, buku referensi, catatan atau kertas tidak boleh, tas koper, ya, jaket tidak boleh, atau topi tidak boleh Anda bawa, rokok dan korek ya, tidak boleh ya. Makanan dan minuman kecuali air putih dalam botol tadi ya, sudah kita sampaikan. Ya. Nah, ya, 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 ya. 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 Orang ujian ya. Itu yang Anda kerjakan nanti. Ya. 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 Ya, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Bisa paham? paham Pak. Ya, ya, bagus. Nah, ini yang membantu kita ya. Nah, ini halaman awal, Pak. Ya. Ya. Ya, di layar itu ada program studi ya. Kalau memang NERS, ya apa? Pilih NERS-nya ya. Kalau D3 gizi, pilih D3 gizi. Ya, kalau D3 bidang, pilih D3 bidangnya ya. Ya. Analis, pilih D3 analisnya sesuai dengan kodenya tadi ya. 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 Untuk Anda ya. Jadi
masuk. Ya, bisa ya. Ya, username diingat, password nanti kita semua berikan. Yang merah itu kan, ya, yang merah ya. Klik di situ nanti. Kalau kelas 14 ya. 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 Saya yang Dosen naon toy anu. ya, lihat nomornya nomor 1 ya, sebelah kiri itu ya. Jawabannya di bawah. Ini komponen soalnya. Yang atas itu bagian soal, yang bawah pertanyaannya ya. Ya. Kalau A, diklik di A yang bunda itu ya, Anda sudah pintar semua kalau Anda. Ya, tentang normal hasil laboratorium ada ya di tentang normal itu ya. Ini di sebelah kanan itu ya, di kanan layar itu ya, nilai normal itu ada tulisan nilai normal ya. Normal. Ya. Ya, tombol yang dalam segi 4 itu ya. Ya, sebelah kanan bawah itu. Tuh. Ya. Yang ragu-ragu. Belum dijawab. Ya. 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 Sebelumnya. Lihat yang di garis segi 4 hitam itu ya. Coba itu. Ya. Kalau kita mau kembali, kalau kita mau lanjut, ya ke kanan terus. Ada anak panahnya, 2 itu ya. Kalau Anda ikuti terus aja. Itu ya.
waktu ujiannya sebelah kanan ya, sebelah kanan atas itu. Ya. Ya. Bisa ya? Ya, bisa, Pak. Ya. Kecil ya. Ada tanda centang itu. Kanan. Oke ya. Ya. Mulai. Ujian. Nah, di tengah-tengah itu. Anak halayan. Nanya si Naipiti. 200 harga. Ina? 200. Ya. Jadi kalau Anda klik mulai ujian, berarti ujian sudah mulai itu ya. Lihat itu di layarnya itu ya. Kalau sebelum ini kan ada belum ujian belum mulai gitu ya. Kalau pas sudah diaktifkan oleh pengawas, nanti langsung berubah menjadi mulai ujian. Sebelumnya kesalahan HP. Ya, di absen ya. Ya. Sudah absen semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di absen sebagai bukti kita, kemudian screenshot ya. Screenshot di print, nanti pada saat datang ditunjukkan kepada pengawasnya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya. Jangan lupa di absen. Selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada. Ada Pak dari saya, Pak. Dari siapa? Dari Azwar Muslim dari Stikes Bakti Mulia, Pak. Iya, silakan Azwar. Yang saya mau pertanyakan, jika kita ketemukan soal-soal yang tentang mengenai perhitungan, apakah nanti apa dikasih oleh penitia seperti pulpen atau kertas, Pak? Di situ ada komputer ya. Ada laptop di situ sebelah kanan tadi. Iya. Ada kalkulator ya, untuk perhitungannya itu ya. Ada di sebelah kanan nanti tadi ya. Ya sudah ada semua di situ, termasuk nilai lab juga, nilai normal lab ada ya. Ya. Nilai normal lab semua tinggal Anda lihat saja di situ di komputer Anda itu ya. Mau hitung ada kalkulator disiapkan di situ. Ya. Iya, Pak, baik, Pak, makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada Pak, saya Pak. Ya. Silakan. Atas nama Eki Irawan Pak. Eki, dari mana Eki? Iya, Eki? iya Pak, iya Pak. Iya, dari mana Eki? Dari Stikes Bakti Mulia Pare Pak. Kediri. Bakti Mulia Pare, ya Eki. Ayo Eki. Iya, kita kan dari kampus itu tanggal 17 ujiannya Pak. Yang dikirim. Tapi saya lihat kartu ujiannya tanggal 19 Pak. Iya. Apakah kita mengikuti kartu ujiannya Pak? Iya. Jadi Eki nanti ya termasuk kalian semua yang ikut ini yang ada di sini
ujiannya hari Senin tanggal 19 ya. Nah, memang di kartunya itu tanggal 17 sampai tanggal 19 ya. Tetapi untuk mulai ujian kita, karena ini se-Indonesia ya, karena kalian ini gabungan perawat, gizi, dan lain-lain sebagainya, sehingga ditempatkan pada hari terakhir, ya, pada hari terakhir. Yang oleh karena itu, di situ ditulis tanggal 17 sampai tanggal 19. Nanti ada yang uji juga tanggal 17, tapi jurusan lain, ya, jurusan lain. Ya, ada yang tanggal 18 ada, ya, hari Sabtu ada, hari Minggu ada, dan hari Senin ada, ya, itu ya. Iya Pak, maksud saya itu di kartu ujian kita memang sudah tanggal 19 Pak. Tapi yang dikirim sama dosen dari kampus itu tanggal 17. Ya, kita harus mengikuti yang tanggal 19 itu Pak di kartu ujian itu. Iya, kan kartu ujian tanggal 19 Anda, diuji tanggal 19 Anda. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Nanti kartunya itu dibawa aja nanti ya. Iya Pak. Ya. Jangan tidak dibawa loh ya. Iya Pak ya. Ya, hari Senin jam tadi sudah lihat jam tadi kan? Iya Pak, sudah Pak ya. Ya. Ya, kalau ada apa-apa nanti kan ada nomor HP saya di situ ya. Iya Pak. Ya, ditulis semua nomor HP saya itu. Ya, siapa tahu ada teman yang tanya apa nanti bisa hubungi ya. Ya, Iki, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ada lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Siapa? Nur Wahida. Nur Wahida dari KUMJ. Ya, UMJ. Kan gini Pak, KTP saya kan baru dibikin di di Jakarta, tapi baru dikirim fotonya doang Pak. Terus saya nggak bawa KTP-nya gitu. Yang kamu bawa apa sekarang? Iya. Yang dibawa sama Nur Wahida apa? Tanda pengenalnya? Ada SIM, ada KTP yang pakai surat gitu loh Pak. Ya, kan ada SIM. SIM kan ada foto kan? Kan ada foto di sini tuh. Ada Pak. Bisa pakai SIM-nya itu nanti ya. Oh iya, makasih ya Pak. Ya. Ya, sambil bawa KTP-nya itulah. Tapi SIM-nya sudah bisa mewakili ya. Iya Pak. Ada lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Siapa? Vera. Iya. Vera. Dari mana Vera ini? Stikes mana? Stikes Gia Makassar. Stikes Gia. Oh ya. Iya, Makassar. Iya Vera. Ya, silakan Vera. Iya, mau tanya lokasinya ini Pak. Yang saya searching di Google itu kan yang dapatnya SMP Negeri 1 Kota Bima itu sama ya dengan SMP Negeri 1 Bima yang di... Iya, Vera. Betul, Vera. Ya, yang terdaftar di Jakarta sana, Vera, SMP 1 Bima. Sebenarnya itu SMP Negeri 1 Kota Bima. Ya. Sudah tahu kan, Vera, lokasinya kalau SMP 1 Kota Bima? Insya Allah Ahad baru pergi survei Pak. Soalnya baru pertama kali ke Bima. Oh, Vera orang Jakarta ya? Bukan. Orang mana, Vera? Orang NTT, Pak. Oh, orang NTT ya datanglah ke Bima biar lihat ya. Nanti dekat rumah saya itu nanti. Iya, Pak. Baru pertama kali ke Bima, makanya nanya, Pak. Takut aduh. Iya, kasihan Vera. Nanti kalau kesulitan nanti hubungi ya. Siap, Pak. Iya, kalau kesasar apa? Ya, Pak Ahmad, saya ini berada di sini. Gimana belok kiri atau belok kanan saya ini? Bilang gitu ya. Iya, Pak. Jadi SMP Negeri 1 Kota Bima dekat dengan kantor wali kota Bima. Ya. Oh iya Pak, ya. Iya, dekat dengan kantor wali kota Bima dia kantornya. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya, pokoknya pegang nomor HP saya itu kalau ada apa-apa nanti bisa ya saya akan bantu nanti ya. Oh iya Pak, siap. Ya, nah. Ya. Ada lagi? Itu aja Pak, makasih. Sudah ada? Demo. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita demo ya. Apa perlu demo? Kita demo ya, supaya nanti tahu bagaimana cara membuka komputer dan sebagainya ya. Ya Pak, ya Pak. Ya. Boleh Pak. Iya. Iya. Boleh. Iya. Oke, sebentar ya.
Ya, Pak. Lupa saya. Anda jangan lupa berdoa ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, jangan Iya, lupa Pak. berdoa ketika malam-malam Anda berdoa, sholat tahajud, berdoa minta kepada Allah supaya bisa diluluskan. Karena yang meluluskan itu Allah ya. Iya Pak. Iya. Berdoalah kepada Allah ya. Ya, kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah ya. Ujian hari Senin. Ya. Astaga. Sudah tahu semua SMP 1 ya, SMP 1 Kota Bima ya, yang lainnya ya. Insya Allah Pak. Ya, masih di tempat yang dulu. Ya, kalau yang dari Bima masih di tempat yang dulu, SMP 1 dulu. Ya, ya di Lewirato namanya, kelurahannya itu Kelurahan Lewirato ya. Dekat SMA 2 Pak. Iya betul, Eki ini pintar Eki ini. Ya, Pak. Eki ini orang mana nih Eki ini? Saya murid Pak Haji Ahmad dulu Pak. Kamu, Eki, kamu di Stikasa apa di anu dulu ya? Iya di Yahya itu saya dulu S1 Pak. Kamu, iya. Ketemu saya kamu. Iya. Kamu dulu banyak pacar kamu itu. Saya mantan muridnya Bapak waktu SMA dan saya mantan mahasiswanya Bapak waktu kuliah juga. Aduh, coba saya tahu ada kamu di sini, tidak jadi pengawas saya di sini. Siap. Pantas saya bilang ini orangnya. Ya, itu Eki. Kamu tahu nggak SMP 1 Eki? Tahu Pak, tahu insya Allah tahu Pak. Saya lupa Kak, rumah kamu di mana sih? Saya di Kilo Pak, di Dompu Kilo. Iya, lupa saya, betul. Ya, iya. Iya Pak. Eki masih gaya kamu itu. Insya Allah Pak. Sudah kawin atau belum? Sudah Pak, sudah. Berapa anaknya? Lagi mengandung. Oh, 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Orang mana istrinya? Orang Makassar? Orang Soro Pak, Kempo. Orang Surukempo. Oh, kawin sama orang mana? Orang sekampung ya. Iya. Ya, enggak apa-apa, sudah yang penting sudah kawin, alhamdulillah kamu itu bisa sukses itu punya anak. Amin Pak. 10 kali saya ikut ini Pak insya Allah. 10 kali? Iya Pak. Kamu itu salah jawab itu makanya berdoa. Ya. Iya Pak. Insya Allah. Yang meluluskan itu adalah Tuhan ya. Amin. Ya. Amin. Tangan kita itu digerakkan oleh Tuhan. Makanya berdoa kita ya. Jangan lupa berdoa, terutama pada tengah malam. Ya, berdoa pada Allah, luluskanlah saya ya Allah. Gitu doanya ya. Iya Pak. Mohon pada Allah luluskan, pasrahkan diri kepada Allah. Iya Pak. Ya, itu Eki. Ya, semuanya ya, itu semua. Iya Pak, amin. Ya, Mohon dibantu Pak, mohon dibantu. ya. Dibantu dengan doa. Dengan doa ya. Itu yang kami bisa ya, dibantu dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Ya, dibantu dengan aturan-aturan. Ya, di sini, ya. Tuh. Iya, Pak. Ya. Jadi harapan saya sekali lagi tidak ada yang bisa mengalahkan doa. Ya. Iya Pak. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan doa. Ya. Iya Pak. Allah sudah suruh kita berdoa. Ya, kepada Allah, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Yang penting kita minta dengan ikhlas pada Allah. Iya, Ya. Pak. Mintanya jangan sekali, sering-sering. Ya, karena Allah itu maha pengasih, ya maha penyayang. Beda dengan minta sama orang lain. Ya, karena orang tidak maha. Kalau kita minta sama si A, ya kalau habis dia tidak kasih. Tapi Allah itu tambah minta orang, tambah kasih, tambah senang Allah itu ya. Nah, sambil menunggu demonya ya. Sambil menunggu demo. Ya. Ya, nanti demonya dipandu oleh Pak Iqbal ya. Ya, Iya, Pak Pak. Iqbal nanti memandu Anda semua demonya. Mohon dibantu doanya Pak. Mbak Amu, sekarang tuh. Ini semuanya dari Bima Dompu ya? Iya Pak. Yang banyak ya? Iya dari Dompu Pak, yang banyak dari Dompu. Sila. Siapa dari Sila? Tri Nur Hilawati dari Sila. Tri Nur Hilawati dari Sila ya? Iya, Pak.
Iya Pak, saya mantan mahasiswanya Pak. Makanya namanya ini lah. Poltekkes Mataram. Hmm, Iya Pak. apa? Nes atau apa? Nes? Gimana Pak? S1 ya, S1 keperawatannya. Kan kemarin di Poltekkes Pak. Jadi ini sekarang nurse-nya, makanya ini ujiannya. Nes ya. Iya Pak. Dulu D4 ya. Iya Nah. Pak, D4 di Poltekkes Mataram. Iya, D4-nya di Bima kan? D4-nya di Mataram kan? Nah, berarti angkatannya si Anu ya? Si berapa orang ya? Berapa orang temannya? Angkatan tahun 2017 Pak. Oh, duluan ya. Ya. Yang sekarang kan ada banyak sana. Ya. Iya Pak. Ibrahim. Halo Ibrahim, gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ibrahim, dari mana ya Ibrahim? Dari Kerumbu Pak. Kerumbu mana? Kerumbu Dumu. Wah, ini Dumu ya. Kamu di mana rumahmu di Kerumbu di Dumu itu? Bukan Depan Puskesmas Lengkutu Timur Pak. Oh, anaknya siapa di situ? Anaknya Bapak Muhammad. Bapak itu saya tahu. Anaknya Muhammad kamu itu. Kakakmu ada yang perawat juga kakak kamu? Kamu ya? Iya. Kamu sendiri? Saya Pak. Kamu yang kawin kemarin tuh? Iya saya Pak. Kawin kemarin adik saya Pak. Kamu belum kawin? Sudah. Kawin iya tahun lalu itu. Saya hadiri kawin kamu itu. Iya Pak, saya kenapa? Muhammad Ibrahim. Iya, ini bukan Kerumbu kamu Dumu. Anaknya Muhammad, bapak kamu itu. Iya Pak. Ya, bapak kamu kan keluarganya di Cenggu yang banyak itu. Iya. Bapak juga kenal Pak Ajib. Iya, ini hebat-hebat ini ya. Jangan lupa berdoa semua ya. Doa, mudah-mudahan kalian semua sukses. Ya. Amin. Pak Haji masih muda. Amin. Ya, amin. Kita tunggu dulu videonya ya sebentar ya. Pak Haji awet muda Pak Haji. Amin, amin Eki. Ya, ingatlah kita kuliah di Stikes Yahya dulu ya. Iya, ingat Pak. Ada dosen kamu juga nanti yang ngawasi. Kenapa Ibu Ade dulu itu? Kenal Pak, kenal. Masa kamu kenal Ibu Ade? Dari mana kamu kenal Ibu Ade itu? Dosen Pak. Nah, dosennya dia S2 UI dulu. Iya Pak. Sekarang dia mau ngambil doktor dia. Iya Pak. Ya. Ibu Ade itu pintar dia. Namanya tamatan UI dia dulu. Iya Pak. Sekarang di Stikes Yahya itu sudah membuka NEF. Iya Pak. Iya. Ya. Oh, Taylor kalau kemudian oh iya. Ya sabar dulu sebentar ya, lagi disiapkan ya. Iya Pak. Anda semua nanti jangan sampai tertinggal soalnya ya. Dijawab semua ya. Dijawab semua ya. Jangan tinggalkan. Tri Nurizawati ini saya ingat anak ini. Terus saya ingat kamu. Belum mahasiswa saya di Poltekkes. Kita bisa demo.
Siapa punya ayam itu? Itu ayam bagus itu untuk dipotong itu. Pak, mau Pak. Ya, dipotong. Ya, mau dipotong kemudian digoreng baru dikasih saya. Ya, nanti Pak, hari Senin Pak. Jangan kasih yang hidup, nggak ada yang masak saya. Om Surabin ini dari mana ini? Di Bima, Pak. Bima mana Surabin? Bukan, salah. Om Surabin, halo. Nggak hidup kamu unmute itu. Om Surabin. Ini ada yang dari Dumo. Ibrahim ini kayaknya dia sudah lama Ibrahim ini. Sudah lama taman Ibrahim ini. Subrahman. Iya Pak, siap. Dari mana? Saya dari Donggo Pak, dari Dungga. Dari Dungga ya? Iya Pak. Iya. Berarti daerah ketinggian, daerah dingin kamu ini? Alhamdulillah Pak, di puncak ini. Iya, syukur ya. Daerah dingin ya. Iya Pak. Dulu di Stikes mana? Stikes? Kemarin di Stikes Amanah Makassar Pak. Stikes Amanah ya? Iya Pak. Ya, syukurlah ya. Alhamdulillah. Sudah kapan tamatnya? Alhamdulillah 2019 kemarin Pak. Oh, syukur ya. Syukur sukses ya. Sekarang kerja di mana? Sekarang alhamdulillah untuk sementara di Puskesmas Donggo Pak. Siapa kepalanya? Ibu Sri Hartati. Iya, bilang sama Ibu Sri Hartati. Salam sama Pak Ahmad. Salam dari Pak Ahmad bilang gitu. Oh iya Pak, iya Pak. Dosennya bilang gitu. Oh iya Pak. Dosennya Ibu Sri Hartati Pak ya? Ya. Iya, sekarang dia menjabat sebagai kepala sekarang, alhamdulillah. Ya. Siapa saja Pak Ali masih di sana? Pak Ali juga alhamdulillah masih Pak. Masih. Dulu kan Pak Ali kepalanya kan? Iya, tahun lalu, 5 tahun yang lalu kapan? Iya, itu mahasiswa saya itu dulu. Iya. Kalau Pak Suaidin juga kenal ke tidak Pak? Suaidin ya? Ya, yang dari Serita itu. Iya. Ingat saya. Ingat. Mana dia itu? Masih di PKM Donggo Pak. Iya. Ya, syukurlah ya bisa ada kalian yang berasal dari sana yang bisa kerja di sana. Kalau orang lain kan minta pindah nanti ya. Iya, mudah-mudahan sukses selalu Ana ya. Amin Pak. Azwar. Halo Azwar. Hidupkan anunya Azwar, dari mana Azwar ini? Ada satu. Ada ini, Setri Nurhawati ini. Ya. Suaranya putus-putus Pak. Azwar, halo Azwar. Hidupkan manunya Azwar. Mute-nya. Iya Pak. Ini seperti pernah saya lihat kamu nih. Dari mana Azwar? Di Dompu Pak. Stikes mana dulu? Stikes Bakti Mulia Pare Kediri Pak. Pare Kediri ya? Iya Pak. Oh, di Stikes apa namanya? Bakti Mulia Pare Kediri. Bakti Mulia ya. Iya. Soalnya saya pernah mengawas di Kediri dulu, langsung di kompetisi di Kediri saya. Di kompetensi saya ngawas di sana ya. Oh iya Pak, iya. Enak, hebat kamu sekolah di sana itu. Iya Pak, alhamdulillah. Iya, bisa lihat orang Jawa itu ya. Iya Pak. Mbak Dian, halo Mbak Dian Lestari. Halo Mbak Dian. Iya Pak. Dari mana Mbak Dian?
Dari Dompu, Pak. Dompu mana? Sorokempo. Oh, Sorokempo. Sama dengan ini Eki, ini istrinya Eki. Ya. Dulu sekolahnya di mana, Mbak Dian? Di Poltekkes Malang, Pak. Poltekkes Malang. Iya, Pak. Siapa? Dosen itu banyak teman saya di sana. Pak Tanto. Kenal? Gimana, Pak? Pak Tanto. Pak Tanto, jurusan apa ya, Pak, ngajarnya? Perawat. Apa? Gizi. Pak Tanto. Siapa saja dosennya? Kalau gizi Bu Astuti. Oh, Bu gizi. Mariam. Oh, gizi ya? Iya, Pak. Oh, teman saya di perawat dulu. Iya, jadi orang-orang Malang itu satu angkatan sama saya yang di perawat waktu kita di Brawijaya. Nah. Orang Malang banyak itu karena angkatan pertama di Brawijaya kita dulu ya. Ya, makasih Mbak Dian ya. Hebat ini. Kapan tamatnya Dian? Barusan bulan 9 ini, Pak. Baru aja. Barusan ini ya, biasanya orang Malang ke kirim. Bayu, gimana Bayu? Halo Mas Bayu. Ya Pak. Ini sekolahnya di mana Mas Bayu dulu? Di Aros Pak, Akademi Refraktif Optik Surabaya. Di Respakti ya? Akademi Refraktif Optik Surabaya Pak. Iya, Respakti yang di Surabaya ya. Iya Pak. Iya. Perawat apa gizi? Aros Pak, RO, Akademi Refraktif. Wah, saat ini RO ya. Iya. Selamat ya. Ya Pak, makasih Pak. Iya, hebat nih. Alhamdulillah Pak. Ini kita bisa lihat ini ya. Ini demonya ya, pandu langsung oleh. Ya, kita sudah bisa belum bisa lihat layarnya ya? Belum muncul di layarnya sebentar. Di sini di spotlight di dapat sudah. Oh, tapi selanya. Anda bisa melihat di layar? Bisa Pak, bisa. Komputer desktop itu tulisannya. Yang di Ahmad Javan. Bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Bisa, Pak. Apa yang Anda lihat? Tolong sebutkan. Iya Pak, agak kabut sedikit. Eki, coba baca Eki. Iya, Pak. Di layar apa tulisannya? Nggak bisa kebaca, Pak. Bisa kebaca ya? Masih dekat. Komputer Kompetensi tes, Pak. demo pilih prodi. Iya, betul. Betul, berarti bisa. Iya, berarti hati on aja. Itu demo atau lain. Uji kompetensi demo Iya. prodi. Iya, betul. Uji kompetensi demo prodi. Itu yang muncul di layar. Iya. Uji kompetensi demo prodi. Iya, demo prodi ya. Bisa lihat mereka ini. Tapi agak buram pas dikit. Pakai internet pakai ada internet. Kameranya. Ya? Bisa disejajarin Mbak. Ya, sebentar lagi dia ganti dulu anunya. Ganti dulu ininya sebentar. Sudah terang? Sudah, Pak.
Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Lebih dekat lagi boleh, Pak. Lebih dekat. Lagi, Pak. Nggak bisa kebaca, Pak, yang kecilnya, Pak. Nah, yang ini tulisannya uji kompetensi. Ya, yang ini demo pilih prodi. Oh iya, Pak. Sudah ya. Karena waktu ini kita juga dikejar waktu. Iya, sudah. Sudah ya, bisa mulai ya. Ya, silakan Pak Iqbal. Ya. Alamat perunggu sih. Alamat dulu, alamat kampus loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kita lanjut ya. Oke, kita untuk memperkenalkan bagaimana cara masuk di komputer bisnisnya untuk uji kompetensi. Ini hanya sebagai demo bagaimana cara mahasiswa untuk bisa masuk di komputer bisnisnya ini. Langkah yang pertama, pastikan besok kalian bisa pilih. Nanti besok tampilannya seperti ini. Nah, di situ ada pilih prodi. Kalau besok ada untuk ujian NERS, besok bisa dipastikan untuk ujian NERS-nya itu kalian ada pilih prodi. Nah, salah satu contoh di sini kita demo itu yaitu D4 Bidan. Nah, D4 Bidan. Nah, di sini pastikan username dan passwordnya yang kalian miliki itu adalah sesuai apa yang dibagikan. Nah, salah satu contoh di sini saya ingin demokan di sini D4 Bidan. Setelah pilih prodi, baru silakan klik pilih prodi. Nah, di situ selanjutnya akan muncul username dan password. Nah, di situ kalian bisa kalian bisa isi username dan password. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk isi username karena dalam keadaan tergesa pasti ada salah satu username-nya tidak direkam di komputernya sehingga tidak bisa masuk. Oleh karena itu silakan pastikan username-nya itu benar. Nah, di sini saya salah satu contoh username-nya misalnya ya, saya tulis ya. Kosong 80 71 032. Nah, selanjutnya nanti kita isi password. Passwordnya itu nanti itu tidak ada high text-nya, text-nya itu tersembunyi. Nah, kalau kita untuk memunculkannya tidak ada. Ini perlukan perasaan Anda di saat jari Anda menekan keyboard, itu pastikan perasaan Anda bahwa itu sama dengan perasaan Anda. Nah, oke, kita lanjut. Di sini passwordnya E49 FDD 79. Nah, selanjutnya kita akan mengisi captcha-nya. Ini untuk autentifikasi. Nah, silakan tulis kembali. Captcha yang ada di atas ini. Captcha yang ada di atas ini ya. Oke. Nah, bisa kelihatan nggak itu? Enggak. Bisa kelihatan? Enggak, Pak. Nah, di sini.
Yang di sini yang warna putih ini memang tidak kelihatan ya. Semuanya Pak yang di kotak nggak kelihatan. Ya, memang akan nomor itu ya. Apa istilahnya ini? Nomor apa namanya? Ya, bisa tulisan 4321, Anda tulis ulang 4321 kemudian Anda masuk gitu ya. Oke, tulis ulang ya di bawah. Oke. Di sini tulis yang ada di warna putih. Sebenarnya kamera sorotnya, karena saya menggunakan sorot kamera agak sedikit buram, sehingga tidak bisa menangkap kode captcha-nya untuk autentifikasi. Sehingga saya tulis di situ, ada tertera di situ nanti. 1663347. Nah, kalau sudah, silakan di sini pilih klik masuk. Nah, silakan pilih masuk. Nah, di selanjutnya di situ akan muncul, pastikan username-nya sudah muncul ya, tertera di atas. Bentar, kita matikan dulu kipas angin ya. Nanti latihan ya. Kalau mesti kemarin tak kita Oke, lanjut ya. Ya. Ya, sebentar ya. Karena beda IP soalnya nih nanti kita pakai internet, kita pakai Tadi yang saya jelaskan tadi itu. Oke, sudah ya. Lanjut ya. Nanti di sini. Oke, nanti di sini di atas. Silakan kalian bisa simpan untuk menyimpan kata sandi untuk memastikan nanti bahwa apabila ada hal-hal yang di saat ujian mati lampu atau secara tidak sengaja mendadak atau trouble, nah di sini bisa kalian simpan kata sandi di Firefox. Nah di sini langsung simpan, klik simpan ya. Nih di sini. Klik simpan untuk memastikan sudah nanti kalau ada trouble internet atau jaringan, nanti kalian tidak perlu menulis. Kalian bisa menulis salah satu huruf, angka, nanti itu akan munculkan secara otomatis di Firefox. Simpan, oke. Kalau istilahnya coki. Nah, coki. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya, kita simpan. Selanjutnya di sini, kalian bisa mengklik panel pengenalan sistem. Panel pengenalan sistem ini yang warna merah ini merah bawah, merah. Nah di sini, kalian bisa melihat untuk tool di sini ya, bagaimana melihatnya aplikasi ujian kompetensi. Silakan next, terus next. Nah pastikan di sini bagaimana di sini ada tulisan soal ujian yang dikerjakan di sini posisinya, terus pilihan jawaban di sini posisinya, terus keterangan jawaban di sini posisinya. Jika Anda ragu klik tombol ini, nah di sini ada tombol ini. Nah tombol warna merah. Next. Nah di situ ada keterangan-keterangan panel penomoran di sini, terus pilih nomor terakhir untuk menampilkan tombol untuk selesai ujian. Klik next, terus tombol untuk soal sebelumnya di sini. Klik next, terus tombol untuk soal selanjutnya. Di sini klik silakan selanjutnya.
Oke, next di sini sisa waktu. Nah, di situ ada sisa waktu. Sisa waktu untuk bahwa Anda mengerjakan soal itu akan berkurang dari 1 menit. Nah, terus di sini adalah nama profil mahasiswanya, di sini nama lengkap. Di situ sampai terakhir di sini klik enter. Jika jumlah persoalan soal, klik tombol untuk melihat isi. Nah, silakan sini klik enter. Nah, di situ akan dibawa kembali ke tata tertib. Silakan dibaca tata tertib peraturan pelaksanaan uji kompetensi. Nah, kalau sudah dibaca tata tertib, untuk memastikan kalian sudah membaca, silakan kalian klik saya setuju dengan keterangan. Ya, saya setuju dengan keterangan di atas. Oke, klik lanjut. Nah, di sini klik lanjut. Oke. Nah, di situ kalau sudah, di situ silakan klik mulai ujian. Mulai ujian. Ya, mulai ujian. Mulai ujian. Silakan klik mulai ujian. Nah, di sini untuk mulai ujian, ya, saya pastikan. Oke. Ya. Mulai ujian nanti silakan kalian pilih soal yang mana dianggap benar, tidak harus mengerjakannya berurutan, kalian bisa mengerjakan nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya. Silakan pilih. Nah, untuk pilih selanjutnya klik lanjut sampai kalian melihatnya di situ ada soal. Ya. Di sini untuk meloncat sekitar soal selanjutnya. Kalau ini untuk melihat soal selanjutnya, berarti ini nomor 21, 121. Kalau lihat 122 bisa klik di sini atau mengklik di sini selanjutnya. Nah, di sini. Bisa klik di sini atau nomor soal. Nah, kalau kalian sudah mengklik ini, kalian bisa melanjut ke soal yang lain, loncat ke soal yang lebih atas lagi, di sini ada lanjut. Nah, kalau kalian untuk memastikan silakan sampai terakhir di situ ada 100 kebetulan di sini ada 200 soal ya. Nah, kebetulan ada 200 soal ya. Tapi besok untuk ujiannya ada 180. Ya, tergantung ya. Di sini soalnya itu dari tadi yang dipaparkan oleh pengawas pusatnya juga ada 180 soal. Tapi ini adalah demo ya. Kalian pastikan di sini pilih nomor soal yang terakhir. Nah, di atas di sini bagaimana caranya? Pastikan di sini ada pojok atas di sini. Kalau kalian sudah isi semua soal, nah di sini kalian bisa klik kumpulkan. Kalian bisa klik kumpulkan. Oke. Nah, kalau sudah, ya kalian bisa kumpulkan. Nah, di sini ya, di situ ada konfirmasi. Apakah saya mau selesai? Silakan. Kalau Anda ragu, ya tidak saya mau melanjutkan. Kalau Anda sudah mantap untuk keluar, ya silakan klik saya mau selesai. Nah, di situ akan tampil resume pekerjaan ujian. Itu jumlah soalnya berapa, jumlah soalnya berapa, jumlah soalnya berapa. Oke, dan selanjutnya lanjut. Nah, di sini ada lanjut. Nah, di sini dilanjut di sini nanti kalian harus isi kuesionernya. Nah, di sini apakah ujian berjalan lancar? Di sini kalian memberikan bintang 1 sampai bintang 4. Itu ada keterangannya. Bintang 4 itu sangat setuju, bintang 3 itu setuju, bintang 4 tidak setuju, bintang
bintang 1 sangat tidak setuju. Di situ terserah, di sini ada keterangan ya, dan disesuaikan dengan pertanyaan yang Nah, kuesioner ini untuk memastikan bahwa harus mengisi, wajib mengisi kuesioner. Ya. Itu sebagai umpan balik dari ujian ya. Ya, silakan. Terus bagaimana cara ujian ke depan harus lebih baik. Ini sesuaikan dengan pertanyaannya jawabannya. Oke. Kalau sudah silakan klik selesai. Nah, terima kasih atas partisipasinya, selesai. Ya itu saja mungkin ya. Nah, di situ akan kembali ke tampilan desktop untuk komputer base-nya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin sekedar informasi. Lebih lanjutnya mungkin nanti saya upload ke sini ya, Aji ya. Cara untuk uji ini nanti hasil rekaman ini nanti saya akan untuk absennya ya. Oke, itu aja mungkin ya. Salah satu contoh bagaimana kita menggunakan komputer desktop. Sekali lagi saya lagi mohon maaf, lebih kurangnya lagi saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 anak-anak, ya. Sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Iya, insya Allah ya. Jadi kalau memang ada satu persoalan, nanti bisa dikontak ya. Iya, Pak. Sekali lagi pesan saya, Anda jaga kesehatan dengan baik ya. Iya, Pak. Berdoa ya. Itu kita akhiri ya pertemuan kita. Jadi jumlah peserta kita 32 semuanya ya, Pak. Iya, berarti 2 orang yang belum ikut ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi dengan saya nanti yang 2 orang. Oke, kita akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.